Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 4. Silahkan kalian simak video berikut ini. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Mari kita membaca dongeng berikut bersama-sama. Dongeng ini berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri satu berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Kemudian putri dua pun berkata, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Setelah itu putri satu pun berkata, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Kemudian, bunga sedap malam pun berkata, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Dan bunga anggrek pun menyaut, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Kemudian, bunga mawar biru pun berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di istana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf pada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru sangat harus disyukuri. Bunga sedap malam pun berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati." Bunga anggrek pun berkata, "Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar biru pun berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya." Kemudian bunga melati pun menjawab, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Diadaptasi dari www.dongenganak.net.
Nah, dari dongeng tersebut kita simpulkan bahwasanya bunga sedap malam, bunga anggrek, dan bunga mawar biru iri terhadap bunga melati karena harumnya. Padahal karena harum dari bunga melati tersebut mengundang kumbang-kumbang datang untuk menghisap sari bunga-bunga yang ada di taman istana. Dan kumbang-kumbang itu membantu perkembangbiakan pada bunga tersebut. Sebutkan 4 tokoh yang ada dalam dongeng tadi dan karakter atau sifatnya. Nah, dongeng itu kan adalah cerita hayalan, bukan cerita nyata. Dalam kenyataan, bunga tidak bisa berbicara. Karena ini cerita dongeng, yaitu cerita fiksi atau cerita hayalan, maka bunga bisa berbicara. Nah, sekarang kita mencari tokoh dan sifatnya dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Untuk putri 1 dan 2, mereka memiliki sifat karakter yaitu suka memuji. Kemudian ada tokoh Bunga Sedap Malam. Bunga Sedap Malam ini memiliki karakter iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan berprasangka buruk. Kemudian tokoh ketiga ada Bunga Anggrek. Nah, Bunga Anggrek ini memiliki karakter iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan berprasangka buruk, sama seperti Bunga Sedap Malam. Kemudian ada tokoh yang keempat yaitu Bunga Mawar Biru. Sama dengan Bunga Anggrek dan Bunga Sedap Malam, memiliki sifat iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan berprasangka buruk. Dan tokoh yang terakhir ada Bunga Melati. Ia memiliki karakter tidak mau membalas kejahatan, pemaaf, dan tidak iri. Nah, dari dongeng tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh memiliki sifat yang iri hati, suka mengejek, berprasangka buruk seperti itu. Kemudian kita juga harus berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf jika kita melakukan sebuah kesalahan. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu sedang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Yuk, apakah Ananda tahu apa yang harus dilakukan oleh Dayu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa sejuk. Kita dapat berlindung dari sengatan sinar matahari.